Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Muhammad Arfi Wansyah, mahasiswa IMD semester 3. Saya dari kelas 3 PA2, izin menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Teknik Reportase dan Wawancara. Saya di sini Muhammad Arfi Wansyah akan mewawancarai atau menarasumberin yaitu dengan Kiai Haji Ato Romli, Kiai Haji Ato Romli Mustafa MSI selaku Ketua PCNU Kabupaten Bekasi dan juga Kepala atau Pengasuh Pondok Pesantren dari Nurul Huda Setu Kabupaten Bekasi. Kiai gimana kabarnya? Alhamdulillah, Iya. baik. Iya. Alhamdulillah. Maaf Kiai kalau misalkan jadi mengganggu waktunya nih, kalau misalkan kita mungkin memang sehari ini juga biasanya saya Iya. Di rumah di pondok sampai siang. Nanti kalau udah habis itu biasanya kesempatan harus jalan. Ya jadi mungkin kita bakalan ngobrol santai tapi sambil jawab pertanyaan kayak gitu ya, nggak apa-apa ya Kiai. Ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Kiai, atau mungkin bisa diceritakan nih tentang perkembangan pesantren Nurul Huda dari masa ke masa yang Kiai alami sampai sekarang ini Kiai. Kira-kira bagaimana tuh Kiai? Ya tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada semua pihak yang telah membantu kita semuanya berkhidmat di desa Cikarageman ini. Ya kami memulai pondok ini di 2007 sebenarnya sudah hampir 18 tahun ya. Masya Allah. Kami memulai dengan dasar program pemerintah sebenarnya. Pemerintah dulu itu punya program namanya IPEP ya. Iya. Australia, Indonesia, Basic Education Program. Ini ditujukan untuk yang 3T itu ya. Di antaranya tertinggal. Nah, kami ini termasuk desa di radius tidak jauh dari ibu kota negara, sekitar 50 kilo lah kira-kira. Tapi kami masih tertinggal, sehingga kami mendapat program pesantren baru dan didukung oleh APBN ya untuk mensupport penguatan institusi MI saat itu. Kemudian kita juga mendapat hibah dari pemerintah bekerjasama Australia Indonesia. Tujuan utamanya memang daerah kita ini tertinggal. Saat itu memang banyak warga kita nggak bisa sekolah. Aksesnya sulit dan ketersediaannya juga sangat terbatas sehingga Kementerian Agama dengan Kementerian Australia dalam hal ini pemerintah G2G menginisiasi program ini dan salah satunya di tempat kami daerah yang tidak jauh dari ibu kota tapi akses pendidikan masih sangat kurang dan terutama pendidikan agama. Jadi kita programnya ini murni awalnya di pemerintah. Jadi benar-benar rezeki juga ya Pak atau rezeki ya Kiai. Jadi terbuka ya jalan semakin di sini makin tinggi buat wawasannya juga buat agamanya gitu ya Kiai perkembangannya ya. Tapi dari Kiai yang ceritakan untuk perkembangannya tadi Kiai pasti ada yang namanya kendala Kiai. Mungkin tentu kita dinamika itu pasti ada apalagi madrasah yang bikinnya bukan sekolah ya madrasah. Tentu saat itu masyarakat menganggap madrasah itu bukan sekolah. Jadi ada pemahaman awam yang sangat menurut saya sangat dasar sekali bahwa kalau madrasah itu nanti nggak punya ijazah, kalau madrasah itu nggak bisa kerja, kira-kira begitulah. Sehingga kami saat itu berkampanye bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat door to door dengan cara silaturahim, dengan cara kita program-program, misalkan dulu setiap Idul Adha kita sampai hari ini saya kira sama bagi-bagi daging door to door, kita sampaikan bahwa madrasah itu sama dengan sekolah ya. Ijazahnya sama-sama ada gambar Garudanya dan tentu juga kesetaranya sama persis ya. Cuma satu di bawah Kementerian Agama, satu di bawah Kemendikbud sebagainya. Nah, memang ini tantangannya paling berat adalah meyakinkan masyarakat. Dan masyarakat saat itu tidak tertarik dengan madrasah. Apalagi ada ngajinya. Wah ini apalagi yang paling saya kira menjadi tantangan saat itu kami adalah salah satu madrasah
Di tahun 2007 yang full day. Jadi kami jam 7 pulang jam 4. Maka dulu di tahun 2007 itu kami dikenal dengan NH74. Rute berangkat jam 7 pulang jam 4. Jadi ini yang dikenang oleh alumni anak-anak saya angkatan pertama NH74 gitu. NH74. Tapi kami punya prinsip ini harus saya paksakan supaya ada waktu ngaji. Iya, betul. Jadi sekolah kami itu saat itu madrasah itu menyiapkan semuanya, belajarnya di sini, ngajinya di sini, sehingga pulang nggak usah ngaji nggak apa-apa. Gitu. Itu prinsip kami karena ini kan pengenalan di awal ya, sehingga kami perlu paksakan. Tapi alhamdulillah jalannya waktu lebih diterima dan alhamdulillah sampai hari ini kami diberikan amanah pada masyarakat oleh masyarakat untuk mendidik putra putrinya dan alhamdulillah banyak juga anak kita hari ini yang sudah punya prestasi yang bagus, kemudian tempat-tempat yang bagus, tempat yang bagus, dan semuanya ini saya kira perlu keistiqomahan, kesabaran yang pasti. Karena memang tantangannya dulu luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah semua lebih baik lah. Berarti ya benar Kiai ya, kalau di balik kendala itu pasti kita harus benar-benar berjuang dan istiqomah ya Kiai buat menemui jalan yang lebih besar lagi, hasil yang lebih besar gitu Kiai. Istiqomah terusnya lah. Tapi yang paling sulit istiqomah itu. Istiqomah dengan komitmen menyiapkan lembaga pendidikan yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu, masyarakat yang jauh dari akses pendidikan ini yang paling yang kontra ya Kiai. Ini itu tantangan yang paling berat saya. Kalau hari ini kan sudah nggak ada jalan jelek ya. Dulu jalan kami jelek sekali, sangat jelek lah. Jadi kalau naik mobil itu, kalau mobil sedan nggak bisa masuk, mobilnya harus mobil jeep itu apa? Oh, yang trek gitu ya? Ini off-road semua. Jadi kami merasakan betul bahwa tantangan kami di masa-masa itu luar biasa. Tidak hanya mindset masyarakat yang memahami madrasah itu beda dengan sekolah, kemudian akses jalan yang buruk, ya kan? Terus SDM terutama. Kami SDM saat itu memanggil para alumni dari kampus ternama, misalnya dari UI, dari UNJ, untuk datang ke sini. Kami siapkan tempat tinggal supaya mau mulai dengan energi yang fresh gitu ya. Kami harapannya membangkitkan semangat anak sebenarnya. Karena kalau nggak dikasih sebuah gerakan yang motivatif itu, saya tidak yakin bisa membangkitkan. Alhamdulillah, barakahnya kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang cukup luas, alhamdulillah kita bisa bertahan. Alhamdulillah. Kita next ke pertanyaan selanjutnya Kiai ya. Ini kita mulai ke isu pertama, pertanyaan ketiga Kiai. Ini bakalan seru nih Kiai. Jadi pertanyaan ketiga, tanggapan Kiai mengenai isu yang sedang terjadi baru-baru ini Kiai, yaitu tentang kasus Trans7 yang menayangkan tentang segmen yang dinilai menyinggung dan merendahkan pondok pesantren di Lirboyo, Jawa Timur. Saya kira apa yang terjadi beberapa waktu lalu adalah cermin keawaman masyarakat terhadap pesantren dan ikut komentar. Jadi yang pertama itu nggak ngerti tapi sok ngerti, ya kan. Yang kedua memang ada skenario. Tentu kami sebagai warga pesantren, sebagai santri, sebagai pengasuh juga sangat kecewa dengan langkah-langkah itu. Dan ini kan media nasional ya, tidak mungkin tidak ada proses editing atau apalah, pasti semua itu ada prosesnya. Kami memandang ini sebuah kesengajaan bukan ketidaksengajaan. Dan saya kira kalau memang media ini adalah bertujuan untuk kebaikan, tentu kan tidak harus menyebarkan ketidaksukaan atau kebencian. Betul. Itu kan menanam kebencian kepada kiai, kepada santri, kepada pesantren. Pertanyaan saya, apa salahnya pesantren? Apa salahnya kiai? Kita nggak pernah mengganggu. Justru kita sebaliknya, kiai, santri, pesantren selalu berkontribusi besar dalam membangun bangsa ini, misi bangsa ini.
Kemudian kalau tidak suka ya nggak apa-apa, tidak suka. Tapi jangan memfitnah, melecehkan, merendahkan, itu yang mungkin sangat kami kecewakan ya. Kami kecewa sekali dengan langkah-langkah ini. Dan saya memahami teman-teman dari santri, dari para kiai, dari para gus, dan semuanya lah ya, mengambil sikap melawan dengan bentuk demonstrasi. Dan mudah-mudahan pemerintah memahami. Karena bagaimanapun pesantren jelas-jelas punya kontribusi yang besar. Dan orang-orang yang bicara tentang pesantren harus yang ngerti pesantren. Kalau tidak ngerti tidak usah bicara. Kecuali sekali lagi ini skenario, ini memang sebuah agenda besar terselubung yang memang menginginkan ada gejolak, ada kemarahan dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi kami sangat kecewa dan mudah-mudahan ada tindakan tegas pemerintah terkait hal tersebut ya. Harus ditindak. Apakah stasiun TV-nya disanksi? Yang pasti ya production house-nya, PH-nya harus dikasih sanksi yang keras. Ya, jadi pemilihan kata lead dari Trans 7 ini benar-benar mencekam kayaknya sampai membuat kontroversial. Apalagi kalimatnya kan kalimat merendahkan sekali. Kalimat-kalimat yang sangat melecehkan. Jadi ya semua itu fitnah dan sebuah pernyataan yang tidak patut lah. Dan itu dijadikan semacam isu yang paling menyakitkan di pesantren. Tapi bagi TV mungkin paling menguntungkan karena bisa menaikkan rating dan seterusnya lah ya. Saya kira ini yang harus kita pahami bersama. Kami sangat kecewa, kami sangat marah. Ya kalau nggak mau, nggak suka ya nggak apa-apa. Nah, pesantren kami yakini punya keyakinan ada barokah, ada ta'zim dan seterusnya. Kalau nggak mau itu ya nggak apa-apa. Kita nggak maksa. Kita juga nggak pernah maksa orang untuk ikut kami. Kan? Iya, benar Kiai. Ya kan? Kan nggak pernah maksa. Kamu harus nunduk-nunduk kan nggak juga. Iya benar. Ya, jadi ya kembali kepada keyakinan masing-masing. Karena kami yakini ada berkah, ada kemuliaan di dalam pesantren, tentu kami yakini. Baik, kita lanjut ke isu kedua, ke pertanyaan keempat ya Kiai ya. Banyaknya peristiwa atau maraknya di beberapa pesantren-pesantren nih Kiai mengenai hubungan sesama jenis di kalangan para santri. Kiai selaku pemilik pondok pesantren Nurul Huda, adakah tindakan-tindakan antisipasi atau mencegah agar tindakan tersebut terkurang atau menghilang gitu Kiai? Ya. Tentu kami sebagai pesantren prihatin ya, dan ini memang tidak lepas dari dunia medsos yang begitu luas. Sekarang anak itu di pesantren nggak punya HP, nggak pegang HP, tapi kita di rumah libur satu semester di pesantren itu bisa hilang hanya 2 minggu 3 minggu di rumah, full HP-an terus. Ya kan? Artinya apa? Tata kita berat sekali. Dan kami juga melihat memang kasus-kasus hubungan sesama jenis memang ada. Dan kami tentu yang strategi, misalkan kami dari awal sekali kami itu pakai ranjang yang ukurannya yang sempit sekali, yang gak muat 2 orang. Gak muat 2 orang, saya sampaikan. Ranjang kami cuma 70 cm lebarnya. Jadi kalau ukuran anak yang gendut besar itu udah sempit. Kalau anak kecil masih bisa goyang, bergerak-gerak gitu ya. Kami punya cara harus wajib diranjang dengan ukuran ranjang 70 cm kali 2 meter. Jadi sangat sulit terjadinya tidur bersama-sama atau berdua di ranjang. Kami juga punya kamar yang terbuka. Kamar kami besar-besar terbuka dan tidak terhalang oleh lemari atau apa, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan itu lebih kita tekan ya. Yang ketiga kami juga punya wali kamar ya. Wali kamar itu mengontrol setiap jam tertentu dari asatidz yang mengontrol anak-anaknya santri untuk memastikan tidur di ranjang. Kami melarang keras anak tidur di lantai karena biasanya itu terjadi karena terlalu berhimpit-himpitan, kemudian tanpa sengaja berbolak-balik memeluk tanpa sadar dan seterusnya, itu bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin awalnya nggak disadari,
nggak disengaja kok ternyata ada rasa bagaimana misalkan gitu. Tapi prinsipnya kami juga terus berupaya melakukan pencegahan dengan kiat-kiat tentu dengan sosialisasi, edukasi itu wajib ya. Tapi sepraktek kita seperti itu. Yang ketiga kita juga kamar mandi. Kamar mandi itu kita sempit. Kamar mandi itu nggak bisa berdua. Jadi kami setiap kamar ada baknya kayak zaman dulu ada baknya itu. Jadi kami tidak menghendaki kamar mandi ada kerannya, ada showernya. Itu kan sebenarnya jadi luas. Kami sempit sekali. Jadi kalau untuk mandi berdua itu susah. Ya, itu bagian dari ikhtiar kami supaya tidak ada potensi anak, mohon maaf ya, masuk kamar mandi berdua, kemudian perilaku yang menyimpang di situ kan nggak bisa kita kontrol. Tapi dengan fasilitas yang kita eliminir, kamar mandi kita bikin tidak nyaman untuk berlama-lama. Itu prinsipnya. Sehingga potensi itu akan mudah-mudahan bisa mengurangi ya menurut saya ya. Jadi ini salah satu ikhtiar lah ya. Di antara yang lain-lain sudah kita lakukan. Mungkin ada pesan-pesan buat santri-santri kali ya dari Kiai buat hal tersebut gimana? Ya tentu itu dilarang oleh agama. Tentu ya kita harus memaksakan anak-anak kita untuk tidak berperilaku itu. Kita edukasi, kita kasih pemahaman secara agama. Dan memang itu ada di pesantren. Itu saya katakan itu ada. Tapi kita juga terus berusaha menghilangkan itu dengan segala cara. Kita juga menggandeng dari dinas kesehatan untuk sosialisasi juga tentang bahaya perilaku seksual menyimpang dan seterusnya. Artinya kami terus berusaha mengkampanyekan itu secara dogma agama maupun secara kesehatan, semua kita lakukan. Semoga kedepannya yang hal tersebut bisa terus berkurang Kiai, sebagaimana keinginan agama juga Kiai. Betul. Saya kira kita sudah lebih baik, cuma karena media sosial yang begitu terbuka ini yang efeknya membuat kita ini agak namanya media sosial ini kadang nggak bisa kita kontrol. Tetapi pesan saya bahwa kita telah berusaha keras, pesantren itu berusaha keras dalam konteks ini sangat sungguh-sungguh untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Berarti emang efek digitalisasi ini benar-benar ada juga gitu. Karena sekarang kan banyak di media sosial, di YouTube dan konten-konten yang memang menjurus ke situ juga banyak. Betul sekali. Sekarang udah terbuka sekali. Kita ke pertanyaan ketiga Kiai. Isunya ketiga, pertanyaan kelima. Kiai mungkin bisa berikan pernyataan apa yang benar dan apa yang salah mengenai peristiwa kegagalan konstruksi yang menyebabkan 100 korban Kiai. Di Al-Konzi, Ponpes yang Kecamatan Buduran Kiai. Saya kira kita sebagai para santri, para pengasuh dan masyarakat pesantren berduka atas peristiwa di Al-Konzi ini di Buduran beberapa waktu lalu. Jadi kalau siapa yang salah, siapa yang benar, kami atau saya tidak pada konteks itu ya. Tentu kita semua berintrospeksi tentang peran masing-masing. Kiai punya peran taklim, mengajar, mentarbiyah, mendidik. Tentu juga peran pemerintah juga perlu memperhatikan pesantren karena itu tempat belajar. Ketika semuanya tidak menganggap bahwa ini tugas bersama, ya tentu yang terjadi ya mungkin ya semua punya keterbatasan. Ya kan. Itu dari peristiwa ini saya melihat ada niat baik pemerintah untuk lebih memperhatikan gedung-gedung pesantren yang sudah lama, sudah tua, itu sepuh gitu ya. Kemudian konstruksinya diperhatikan, itu penting saya kira. Dan itu harusnya dari dulu sudah dilakukan. Karena masyarakat pesantren kan semuanya kan dari masyarakat. Semua ini kan sukarela dan tentu tidak sebagaimana negara membangun sekolah. Ada APBN-nya, ada hitung-hitungan besinya, konstruksinya kan begitu. Ini kan tidak. Semuanya swadaya dari orang tua santri, wali santri. Dan ingat, pesantren itu bukan pada konteks bisnis. Jangan berharap pesantren-pesantren terdahulu, pesantren itu kemudian
bangun dengan menarik uang sekian itu nggak ada. Dan saya kira masih banyak pesantren yang model begitu, yang semuanya itu swadaya dari wali santri, dari santri, alumni untuk mewujudkan gedung itu. Dan tentu salah satu yang perlu kita perhatikan sekali lagi, peran pemerintah dalam hal ini untuk membantu pesantren karena bagian dari warga bangsa untuk memastikan bahwa semua gedung-gedung itu juga dibangun sesuai dengan konstruksi yang baik dan benar. Kalau siapa yang salah ya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah kalau bagi saya ya. Semuanya ini adalah bagian dari ujian dari Allah untuk kita lebih memperbaiki diri, bermuhasabah kira-kira begitu. Mana yang kurang baik kita perbaiki, yang belum kita optimalkan, dan tentu sekali lagi negara, pemerintah punya undang-undang pesantren, provinsi punya perda provinsi, kabupaten punya perda kabupaten. Artinya apa? Instrumen hukumnya sudah ada. Cuma bagaimanakah ini kemudian menjadi bagian dari penguatan pesantren, itu yang kita pertanyakan. Pesantren itu jangan kemudian undang-undangnya, perdanya hanya sebagai produk politik. Habis jadi perda disahkan, undang-undang disahkan, ditinggalkan, nggak pernah dilihat kembali. Nah ini juga masalah. Artinya ini semuanya momentum bermuhasabah. Semuanya harus melihat ini loh yang terjadi. Silahkan kita membuka mata, membuka hati, kita perbaiki bareng-bareng. Ini benar-benar ini suatu ujian ya Kiai. Iya, ujian tentu. Bagaimana kita harus benar-benar mengingatkan diri sama yang dimana dari pihak pemerintahnya juga, betul. Dari pihak pesantrennya juga mungkin ya Kiai gitu ya. Jadi sama-sama benar-benar harus. Nggak boleh menyalahkan lah, nggak boleh sering menyalahkan itu bagi musibah. Pemerintah juga nggak boleh menyalahkan pesantren atau kiai. Selama ini kiai telah menjalankan peran dan fungsi utamanya. Kalaupun itu kurang dalam konstruksi, memang beliau tidak paham betul masalah itu. Jadi negara juga, pemerintah juga berterima kasih kepada pesantren sudah menginisiasi lembaga pendidikan tanpa membebani negara yang banyak. Gedung sekian untuk menampung ratusan ribuan orang tanpa ada uang APBN misalnya, kan luar biasa itu. Masyarakat dengan swadaya membangun, masyarakat dengan biaya mondok tanpa ada support pemerintah, ya kan. Itu bukti bahwa sampai sekarang pun pemerintah harus berterima kasih kepada pesantren. Dari zaman sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan sampai hari ini, semua harus dilihat sisi positif, sisi kontributifnya pesantren dalam membangun bangsa ini. Tidak boleh saya tidak pada menyalahkan siapapun. Bagaimana ini ujian semuanya. Untuk kita perbaiki, kita evaluasi bersama-sama. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir Kiai. Pertanyaan ke-6, mungkin harapan Kiai Akto nih terkait pengaruh era digital ke depannya untuk ponpes di Indonesia, termasuk ponpes Kiai sendiri, yaitu ponpes Nurul Huda. Gimana Kiai? Ya memang saya kira digitalisasi pesantren itu penting ya. Dan tuntutan zaman ya, sekarang sudah semua canggih. Tentu kami berharap teknologi yang begitu canggih ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk para santri, tentu dengan regulasi di internal yang kuat, yang baik dan benar, pasti bermanfaat. Memang tantangan kita sekalian itu, anak-anak kita ini adalah kadang-kadang kalau nggak dikontrol betul bisa menyalahgunakan itu. Tapi kami sebagai pesantren melihat teknologi itu juga bagian dari wadah yang positif untuk pengembangan anak-anak ke depan. Saya kira kami setuju teknologi perlu ada dan wajib diikuti oleh para santri, tapi dengan pengawasan, dengan regulasi yang terukur, dan tentu sekali lagi orientasinya kebermanfaatan. Jadi benar-benar di sini kita tahu bahwa pondok pesantren ini memiliki peran yang kuat ya Kiai dalam
dalam membangun bangsa dan negeri ini, terutama kepada anak-anak yang membutuhkan wawasan yang lebih tinggi gitu, mulai dari wawasan tentang ilmu negara atau bahkan ilmu tentang keagamaan. Kiai, ya, pondok pesantren berperan besar gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Kiai atas sudah mau diwawancarai dan mengganggu waktunya. Semoga berkah selalu dan doakan kami selalu lancar. Dan kedepannya era digital akan selalu bermanfaat buat kami semua. Amin, gitu. amin. Saya kira itu yang paling penting, kita manfaatkan teknologi untuk berdakwah, betul, Kiai. keagamaan dan seterusnya. Betul, Kiai. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.